Kembali lagi di Kaltim Update edisi 28 Maret 2020. Kaltim Update kali ini, rasa cemas diutarakan anggota DPRD Kota Samarinda dengan masa 14 hari mengikuti anjuran pemerintah tentang social distancing. Dampak yang terasa adalah apakah warga miskin masih punya kemampuan bertahan hidup? Apalagi, sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Simak liputannya. Merosotnya perekonomian masyarakat saat diperketatnya kebijakan social distancing atau pembatasan interaksi sosial belum jelas kapan berakhir. DPRD Kota Samarinda mewanti-wanti pemerintah Syahri Jaang untuk cepat tanggap terhadap situasi sekarang, terutama menyangkut keberlanjutan hidup sehari-hari masyarakat kecil. Damayanti dari Komisi 4 DPRD Kota Samarinda mengingatkan, kebijakan pemerintah menangani virus corona berdampak pada menurunnya pendapatan warga. Dia mengapresiasi langkah yang ditempuh melalui social distancing yang sekarang disebut physical distancing. Namun harus diperhatikan dampak lainnya karena anjuran physical distancing membuat warga selama 14 hari berada di rumah. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan menghentikan sistem pembelajaran atau meliburkan siswa-siswi kita, dan itu sangat membantu sekali penyebarannya. Dan harapannya yang pada saat ini sangat urgen adalah perekonomian yang menimpa masyarakat kita, wabil khusus untuk pekerja harian. Harapannya adalah pemerintah bisa bertindak cepat untuk bagaimana hal ini tidak berimbas lebih besar. Di depan mata masyarakat akan menghadapi bulan Ramadan, itu sebabnya Damayanti meminta pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah cepat dan tegas, terutama apa yang perlu diperbuat untuk membantu menanggulangi perekonomian masyarakat. DPRD siap jika harus menempuh upaya merelokasi anggaran dalam APBD 2020. Dia meminta pemerintah segera saja membuat langkah-langkah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Kami di DPRD dan juga pemerintah kota dapat merelokasikan kembali APBD yang ada sehingga bisa memberikan subsidi terbaik buat masyarakat, apakah itu berupa sembako ataupun multivitamin. Harapannya seperti itu. Kemudian menyangkut perkembangan yang saat ini sebentar lagi menjelang Ramadan, mengenai harga pasar, tentunya kita sebagai DPRD mempunyai kewenangan yang sangat besar dan tanggung jawab yang besar untuk sebagai fungsi kita, yaitu di fungsi pengawasannya. Tentang perekonomian di Kalimantan Timur yang bakal terpuruk akibat dampak kecemasan perkembangan virus corona, disampaikan pengamat ekonomi Unmul Aji Sofyan Effendi. Dia memprediksi saat ini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sudah terkoreksi sekitar 0,8% dari target pertumbuhan 4,7%. Keadaannya bisa lebih buruk jika pemerintah tak mampu mengatasi wabah virus dalam jangka pendek. Sampai pada hari ini kita di Kalimantan Timur terkoreksi 0,8%. Pertumbuhan ekonomi itu terkoreksi 0,8% dari average rata-rata kita masih berada di angka 4,7%. Kalau kita berada di 0,8% koreksinya, maka masih ada sekitar 4, sekian persen ya, masih berada di 4%. Tapi ini pun jangka pendek yang menurut saya dalam beberapa minggu ke depan. Tetapi apabila persoalan COVID-19 ini tidak selesai di 3 bulan pertama, atau dia pada akhirnya juga sampai kepada 1 semester, maka saya dapat mengatakan itu akan terkoreksi bisa mencapai angka 1,5% dari 4%. Berarti tersisa pertumbuhan ekonomi Kaltim hanya berkisar di antara 3%, 4% lah, antara 3 sampai 4%. Demikian Kaltim Update kali ini. Ikuti terus Kaltim TV melalui channel YouTube dan fanpage Facebook kami. Saya Fajar Trimahardika, pamit undur diri.